Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu guru SD 1 ini yang bukan satu persatu yang saya hormati, Bapak Agik selaku narasumber budaya diseminasi budaya positif yang saya hormati. Di sini saya sebagai kepala sekolah, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada bahwasanya kita bisa berkumpul di kelas 2 ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita berlangsung 1 jam oleh Bapak Agik sebagai tutorial, sebagai tutor pemandu diseminasi budaya positif. Sebenarnya apa diseminasi itu? Yaitu adalah dari arti penyebaran ide atau penyebaran inovasi yang direncanakan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bapak Ibu, bahwa kita nanti oleh Bapak Agik memberikan diseminasi budaya positif yang bagus sekali, karena kaitannya dengan apa yang Bapak Pendidikan kita Kiai Haji Wanudoro, bahwa tugas guru bukan hanya sebagai pengajar, tapi sebagai pendidik juga, yang utama pendidik. Nah, ini bisa mengantarkan anak didik kita untuk dalam budaya positif dan dalam sikap positif. Ini tentunya banyak akan disampaikan oleh Bapak Agik. Nah, ide-ide yang bagus ini dari Bapak Agik sebagai guru penggerak memberikan wawasan atau penyebaran ide untuk kemajuan SD Negeri 1 Benting, utamanya budaya-budaya positif dalam kejujuran. Ini perlu kita tingkatkan. Nanti kejujuran anak itu lebih penting ditanamkan sedini mungkin. Nilai-nilai moral juga, dan ini yang sering dibicarakan, ditayangkan dalam televisi, banyak sekali bullying, anak membuli teman. Ini penting sekali. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Agik. Budaya kesopanan itu juga banyak, nanti akan disampaikan oleh Bapak Agik. Dari teori-teori yang sudah berkembang banyak, nanti sudah akan dikupas oleh Bapak Agik sebagai narasumber dalam diseminasi ini. Bukan hanya dari Indonesia, tapi nanti yang memberikan teori-teori yang dari luar. Nah, Bapak Ibu, bahwasanya saya sangat setuju sekali dengan diseminasi ini, walaupun cuma di SD 1 Benting untuk catatan Bapak Agik, namun bagus sekali karena seperti pernah saya alami dan saya lihat sendiri, budaya anak itu kadang cuma iseng, tapi berbahaya bagi anak lainnya dari segi fisik dan dari segi psikis. Contohnya saja nanti biar nanti yang mengatakan yang digunakan adalah Agik. Contohnya begini Pak, ini adalah seorang yang iseng
sebenarnya ini sudah tindakan bullying. Ada temannya yang mau duduk dan anak yang ingin ini mengalihkan kursinya ditarik mundur sehingga anak itu terjatuh. Cuma anak ini yang ingin ini cuma ingin bercanda, tetapi ini berakibat dari segi fisik dan psikis. Ternyata anak itu setelah duduk kursinya dialihkan oleh temannya, kepala bagian belakang ini bisa membentur kursi hingga terjadinya gagal otak dan sampai sekarang masih dalam perawatan, belum 100% normal. Itu dari segi psikis juga berakibat fatal. Ada juga seperti bullying. Ini anak menjadi tindakan batin karena sering dengan temannya itu membuli, dengan kata-kata dan tindakan. Ini membuat anak itu mentalnya down, mau bergaul dengan temannya ketakutan. Ini dari psikis. Nah, ini sangat penting sekali untuk diadakan diseminasi budaya positif, dan saya betul-betul merasa senang diadakan diseminasi ini. Semoga nanti ilmu yang disebarkan oleh Pak Anggit bermanfaat bagi kita untuk mendidik anak-anak kita dengan tujuan yang bagus. Semoga nanti Allah juga memberikan pahala yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Semoga menjadi amal perbuatan baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah katanya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Wibowo Narjono, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Genting yang saya hormati. Salam bahagia dan salam guru hebat. Pagi ini Bapak Ibu rasa duduk satu ruangan dengan saya untuk diseminasi budaya positif kepada rekan guru SD Negeri 1 Genting. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini saya dapat melaksanakan tugas aksi nyata yang nanti akan kita upload di LMS saya untuk penyebaran budaya positif di unit kerja masing-masing. Shalawat dan salam juga semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua adalah tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya mulai hari ini hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya mulai di sini bahwa diseminasi budaya positif ini bertujuan untuk mengenalkan dan menanamkan budaya positif yang memang nantinya dilaksanakan dan melekat dalam karakter kita masing-masing, baik sebagai pengajar, baik sebagai pendidik, dan juga sebagai penuntun, dan nanti
juga akan melebar kepada siswa-siswi dan anak-anak kita, anak didik kita yang nantinya akan kita sebut sebagai murid ataupun siswa di SD Negeri 1 Kendiri ini. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat diterapkan budaya positif ini dalam karakter kita masing-masing dan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita sebagai pendidik di sini dapatlah kita menuntun untuk siswa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan juga tujuan mereka baik dalam lingkungan pendidikan bahkan juga dalam anggota masyarakat sebagai suatu bagian dari anggota masyarakat. Ini Bapak Ibu. Untuk diseminasi pada saat ini nanti akan saya bagi menjadi 6 materi pokok atau 6 konsep yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini nanti akan membahas bagaimana disiplin positif itu diterapkan dan bagaimana langkah-langkah untuk berdisiplin positif dalam rangka memenuhi nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, nilai kebajikan universal di sini yang dimaksud adalah nilai kebaikan yang nantinya sudah diterima di berbagai kalangan masyarakat dan seluruh dunia, sehingga nilai-nilai itu menurut budaya, adat, bahkan juga lingkungannya itu adalah termasuk sesuatu yang baik dan sesuai dengan norma yang memang telah ditetapkan. Untuk yang kedua nanti adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan beserta restitusi. Untuk materi yang kedua ini, Bapak Ibu, nanti akan membahas bahwa suatu kurikulum lama sebelum adanya kurikulum Merdeka Belajar itu adalah hukuman dan penghargaan yang Bapak Ibu kenal dulu sebagai reward and punishment. Dulu adalah metode yang sangat efektif, tetapi nanti bagaimana ternyata ada pergeseran dan perubahan tujuannya Bapak Ibu. Untuk teori motivasi itu adalah bagaimana cara kita membangkitkan motivasi untuk anak kita, bahkan dalam diri kita sendiri, untuk mencapai sebuah karakter yang memang kita impikan. Untuk restitusi ini nanti akan kita bahas berkaitan dengan materi yang terakhir, yaitu materi segitiga restitusi. Itu saling berkaitan karena restitusi itu nanti bertujuan untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki hubungan, dan memupuk rasa tanggung jawab. Untuk yang ketiga adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini adalah merupakan transisi dari peraturan kelas dan aturan kelas. Bagaimana dan apa serta langkah-langkahnya harus bagaimana dalam materi keyakinan kelas nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian untuk materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Perlu saya sampaikan sedikit di sini bahwa kebutuhan dasar manusia itu memang sudah ada dari dulu, sehingga untuk menuntut kita untuk menuju ke dunia yang berkualitas. Dunia yang berkualitas di sini bukan dimaksudkan bagaimana cara kita merubah
dunia untuk menjadi lebih berkualitas, bagaimana cara kita berubah kemudian berefek kepada dunia menjadi berkualitas. Tetapi dunia berkualitas di sini adalah dunia kita sendiri. Bagaimana kita mempunyai dunia sendiri yang lebih berkualitas, begitu Bapak Ibu. Kemudian materi yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini nanti dimaksudkan bahwa sikap dan karakter seorang guru sebagai pendidik kepada seorang murid atau siswa yang setiap kali atau 1-2 kali berbuat kesalahan, dan di dalam posisi kontrol guru ini nanti akan berkaitan dengan segitiga restitusi. Materi yang terakhir Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini tujuannya juga hampir sama dengan posisi kontrol guru, yaitu untuk memupuk rasa tanggung jawab, memperbaiki kesalahan, dan memperbaiki hubungan antar individu. Karena dalam segitiga restitusi ini yang ditekankan adalah pembelajaran atau belajar itu bukan hanya dari materi formal atau materi sekolah, tapi di sini kita tekankan bahwa suatu kesalahan pun bisa dijadikan sumber belajar. Kita bisa belajar dari suatu kesalahan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu. Untuk materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Pembelajaran utama dalam materi ini adalah Bapak Ibu, yang pertama adalah teori kontrol oleh Dr. William Glasser dan disiplin positif. Menurut Dr. William Glasser, dokter, di sini bahwa setiap individu itu memiliki kontrol atas diri masing-masing, sehingga siapa yang bisa merubah perilaku itu bukan faktor eksternal, tetapi adalah faktor intrinsik kita sendiri. Kita akan berubah untuk mengontrol diri kita. Bagaimana cara kita mengontrol diri kita? Ternyata itu berasal dari intrinsik atau unsur dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, itu manusia memiliki kontrol atas dirinya masing-masing dan memiliki tujuan tertentu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk kontrol atas dirinya sendiri itu tujuannya adalah untuk memenuhi tujuan hidupnya atau untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masing-masing individu. Kemudian disiplin positif di sini Bapak Ibu. Disiplin positif di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol yang perlu dibiasakan. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu kebiasaan yang memang terdorong dari faktor intrinsik suatu individu, sehingga disiplin itu seharusnya memang berasal dari diri kita masing-masing, bukan dari faktor eksternal. Di sini ada beberapa stimulus respon contohnya, dan juga bagaimana teori kontrol itu seharusnya diterapkan. Untuk yang pertama, stimulus respon mengatakan bahwa kebutuhan kita sama. Seringkali kita sebagai pendidik, sebagai guru berasumsi bahwa semua siswa itu mempunyai kebutuhan yang sama, yaitu menguasai materi, kemudian berakhir pada nilai asesmen yang baik. Tetapi ternyata siswa-siswa itu mempunyai kodrat alam dan juga kodrat dalam diri, yang tugas kita seharusnya adalah menggali potensi diri itu, kemudian memfasilitasi
untuk siswa itu berkembang untuk selanjutnya mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan tujuan sebagai seorang pelajar dan juga sebagai anggota masyarakat dalam lingkungannya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Itu teori kontrolnya seharusnya. Teori kontrolnya seharusnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itulah pentingnya pada saat ini dalam kurikulum Merdeka Belajar kita dianjurkan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga kita dapat melihat gambaran siswa-siswa kita bahwa mereka memang memiliki imajinasi yang berbeda-beda, tingkat imajinasi mereka berbeda-beda, sehingga inovasi dalam pembelajaran merupakan tanggung jawab kita untuk memfasilitasi anak-anak kita, Bapak Ibu. Kemudian di situ ada mencoba mengubah seseorang agar berpandangan sama dengan kita. Itu seringkali seperti itu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam budaya bekerja pada suatu lingkungan kerja. Tetapi teori kontrol di sini alangkah lebih baiknya bila kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia itu, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sehingga seseorang yang berbuat buruk itu kita cap sebagai suatu kesalahan. Tetapi kita kadang-kala tidak melihat apa tujuan mereka berbuat seperti itu, apa yang mereka pertahankan sehingga mereka berbuat yang seperti itu, Bapak Ibu. Kadang-kadang tujuannya tidak kita lihat. Karena apa, Bapak Ibu? Karena setiap seseorang atau setiap individu berbuat sesuatu, baik itu salah atau benar, itu pasti memiliki tujuan dan pasti memiliki sesuatu yang memang harus dipertahankan. Mereka tahu pada saat berbuat seperti itu, mereka tahu sadar bahwa memang ini sesuatu yang kurang tepat atau memang ini adalah sesuatu yang tidak benar, tetapi tetap dilakukan. Kemungkinan yang pertama mereka memiliki tujuan tertentu, yang kedua mereka adalah memiliki sesuatu yang memang harus dipertahankan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita berpandangan bahwa orang lain bisa mengontrol kita. Nah, teori kontrol yang harus diterapkan pada diri kita adalah bukan orang lain yang bisa mengontrol kita, tetapi hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Sehingga kita perlu menumbuhkan, mengembangkan faktor intrinsik untuk mendorong dalam teori kontrol budaya positif. Kemudian pemaksaan terjadi pada saat terjadi kegagalan. Nah, bagaimana kita menerapkan teori kontrolnya? Yaitu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu nanti akan kita bahas dalam segitiga distribusi. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Memang sering terjadi kita dalam berinteraksi sosial, di dalam pikiran kita adalah menang atau kalah. Tetapi di sini yang paling penting menurut Dr. William Glasser adalah berpikir untuk win-win solution atau berpikir untuk sama-sama menang. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa merugikan, juga tidak ada yang merasa tertekan karena suatu penekanan yang berasal dari kita.
Itu adalah teori kontrol, stimulus respon, dan teori yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan Dian Goosen. Dian Goosen itu adalah peneliti dari buku Dr. William Glasser yang akhirnya melahirkan teori-teori posisi kontrol guru. Kemudian apa hubungan nilai-nilai dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Bapak Ibu, di sini ketika kita menggenggam suatu nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik, maka akan menimbulkan norma-norma yang baik pula. Nilai-nilai yang baik akan melahirkan norma yang baik atau akan menumbuhkan semangat atau motivasi intrinsik dari kita untuk memegang teguh suatu norma, sehingga ketika norma itu sudah kita genggam, ketika norma itu sudah kita pegang teguh, maka budaya positif di lingkungan sekolah dapat tercipta dengan baik tanpa adanya pemaksaan, tanpa adanya suatu tekanan dan lain-lain. Bapak Ibu, norma yang baik berhubungan erat dengan nilai yang positif, karena suatu norma yang berjalan dapat menimbulkan lingkungan dan atmosfer dalam lingkungan kita berada itu menjadi lebih baik dan menjadi lebih positif. Nah, ini ada satu aktivitas paradigma perubahan. Bagaimana cara kita berusaha memahami untuk ketika seorang siswa berbuat kesalahan, bagaimana kita memahami bahwa mereka itu sebenarnya memang mempunyai tujuan dan mempunyai sesuatu yang memang dipertahankan. Ini adalah suatu aktivitas dinamakan coba buka. Saya minta untuk Bapak Ibu guru dua saja untuk ke depan di sini, Pak Yusuf dan Bu Mutia, coba depan di sini kita melaksanakan aktivitas coba. Ini coba buka itu bukan membuka yang ini hanya aktivitas untuk bagaimana kita memahami bahwa memang semua perbuatan itu adalah memiliki tujuan. Monggo Pak Yusuf dan Bu Mutia, monggo. Nanti instruksinya dari saya. Saling berhadapan di sana, saling berhadapan. Seperti itu. Yusuf, bayangkan Pak Yusuf sedang menggenggam sesuatu yang itu sangat berharga buat penjenengan. Bahkan itu sangat berharga dalam hidup Pak Yusuf. Genggam dan posisikan tangan seperti memberikan kepada pemberian. Satu saja. Itu berisi sesuatu yang sangat berharga untuk penjenengan. Tapi ada kalanya saat penjenengan harus melepaskannya. Jadi memang ada sesuatu yang penjenengan sudah memikirkan dan juga mempertimbangkan matang-matang. Memang ini harus saya lepas untuk suatu tujuan tertentu. Tugasnya Mbak Mutia adalah boleh mengintimidasi Pak Yusuf, boleh mengancam Pak Yusuf, boleh memberikan sesuatu kepada Pak Yusuf, iming-iming, atau boleh berkata-kata kepada Pak Yusuf bagaimana caranya agar Pak Yusuf bisa membuka tangan. Nah, Pak Yusuf, sesuatu yang berharga itu memang ada kalanya harus dilepaskan. Tapi saat kapan melepaskannya, teori kontrol ada di penjenengan. Mbak Mutia boleh menggunakan apa saja, boleh berkata apa saja,
boleh menggunakan intimidasi, boleh menggunakan ancaman, boleh menggunakan misalnya apa itu yang kemarin itu suap menyuap, itu boleh. Yang penting bagaimana caranya Pak Yusuf untuk bisa membuka tangan. Monggo Dirayu. dilaksanakan. Boleh diancam, boleh ini, boleh dibedai-bedai. Dirayu saja, Pak. Dirayu saja, Mbak. Atau mau tukar saja, Mbak Mutia yang menggenggam tangan, Pak Yusuf yang mengancam. Oke, monggo dilaksanakan dengan baik. Dan bagaimana caranya Pak Yusuf membuka tangannya? Boleh menggunakan cara apapun yang berjenengan yakini bahwa Pak Yusuf bisa melepaskan genggaman tangan itu. Monggo. Sentuhan, boleh pakai sentuhan enggak? Atau cuma kata-kata? Boleh, pakai sentuhan juga boleh. Apapun boleh. Ini bebas. Tidak terpaku kepada harus seperti ini dan dilarang. Ini tidak ada larangan di sini. Semuanya bebas dilakukan. Dirayu Mbak Mut. Tangannya dibuka, Pak. Segera dibuka, Pak. Kalau nggak dibuka nanti berubah jadi apa ya, ular. Bayangkan yang dikatakan Mbak Mutia itu benar-benar terjadi dan berdampak pada sesuatu yang penjenengan genggam itu, Mas Yusuf. Nanti kalau jadi ular bisa apa ya, celaka. Gigit. Ya Pak, segera dibuka. Kenapa Masih merasa? Coba lagi. Masih harus dicoba. Yang nanti Pak Yusuf harus membuka tangan. Pak Yusuf, kalau tangannya segera dibuka. Dalamnya ada apanya itu? Saya penasaran. Ada sesuatu yang berharga yang tidak bisa diberitahukan begitu saja. Ada sesuatu yang berarti dirahasiakan. Oke, di sini kita tarik kesimpulan bahwa Pak Yusuf apapun yang terjadi memang tidak bisa melepaskan apa yang dianggap berharga oleh Pak Yusuf. Begitu juga di sini oleh Bu Mutia. Bu Mutia di sini memang belum berhasil untuk membuka tangan Pak Yusuf. Artinya Bu Mutia belum berhasil untuk melepaskan sesuatu yang paling berharga dari Pak Yusuf. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah bertukar peran. Oke, sekarang Pak Yusuf tugasnya membuka sesuatu yang berada di tangannya Bu Mutia, dan Bu Mutia membayangkan sesuatu yang memang berharga dalam hidup itu, dan ada kalanya memang Bu Mutia harus melepaskan itu nanti. Tapi saat apa dan saat bagaimana, saat ingin mendapatkan apa, saat tujuannya tercapai, memang itu harus dilepaskan. Tapi teori kontrol atau kontrol dalam diri berada dalam diri Bu Mutia. Monggo Pak Yusuf. Oke, Bu Mutia. Tangannya mungkin kamu. Besok akan ada kinerja bersama dengan Bapak Ibu Guru. Meskipun panjenengan punya kepentingan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, mohon untuk tetap hadir. Memang kepentingan bersama untuk wilayah sekolah kita yang kita cintai. Kemudian
dibuka apa yang menjadi prinsip dari genggaman panjenengan. Sek. Baik, kalau memang belum bisa, apakah memang acara tersebut benar-benar tidak bisa ditinggalkan? Seandainya acara tersebut memang bukan acara yang menjadi acara inti di keluarga ataupun lingkungan panjenengan, yang murni ini adalah agenda pribadi, tolong untuk dibukakan yang sekiranya menjadi genggaman panjenengan. Apakah tetap sama atau tetap akan ada perubahan? Seandainya Anda diberikan tugas mendadak untuk mewakili sekolah ke dalam suatu acara, Bagaimana kemudian? Belum bisa. 2 kali mencoba, sekali lagi Pak Yusuf. 1 kali lagi mencoba. Baik. Andai kata sekolah meminta panjenengan untuk menghadiri suatu rapat yang itu sangat berguna untuk panjenengan sendiri, bukan untuk kepentingan sekolah, dan harus dihadiri pada saat itu juga, posisi Anda sedang ada di rumah, tidak ada kepentingan atau apapun di hari libur. Bagaimana? Apakah tetap sama? Gimana Bu ya? Gimana Bu ya? Di hari libur, keadaan mendadak untuk kepentingan Anda sendiri, bukan untuk kepentingan sekolah ataupun kepentingan orang lain. Gimana Bu ya? Berhasilnya Pak Yusuf membuka tangan. Kalau berhasil buka saja tangannya. Kalau belum berhasil tetap digenggam. Catatannya adalah kepentingan pribadi Anda sendiri, bukan kepentingan sekolah ataupun orang lain. Bagaimana Bu ya? Ya, Bukan. Ternyata berhasil ya Pak Yusuf. Dalam 3 kali percobaan Pak Yusuf berhasil membuka tangan Bu Mutia. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Yusuf. Ternyata berhasil ya, membuka tangan Bu Mutia. Bapak Ibu, hal yang bisa dipetik dari aktivitas cobalah buka di sini adalah memang kadang-kadang kita, saya agak sedikit terharu kalau membicarakan soal ini. Kadang-kadang sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, sesuatu yang kita jaga dalam hidup kita, kadang-kadang pada suatu waktu memang harus kita lepaskan melalui berbagai pertimbangan kita yang tidak sedikit, bahkan berkali-kali, bahkan dalam waktu yang cukup lama, itu memang harus kita lepaskan. Karena apa? Karena kita mempunyai tujuan tertentu, karena kita mempunyai sesuatu yang kita anggap harus kita miliki pada saat itu, sehingga kita harus mengorbankan sesuatu yang memang sebelumnya kita anggap paling berharga dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, di sini seperti Pak Yusuf yang tidak mau membuka tangan, memang kadang-kala kita juga berprinsip seperti itu Bapak Ibu. Apapun, bagaimanapun unsur eksternal yang menerpa diri kita, yang mengancam kita, yang datang pada kita, kadang-kala kita tetap memegang teguh sesuatu yang tetap berharga dalam diri kita itu Bapak Ibu, sehingga apapun yang terjadi ini tidak akan saya lepaskan karena memang sudah dipegang teguh. Itu Bapak Ibu, dari kegiatan ini Bapak Ibu bisa merefleksikan bagaimana kehidupan kita
kita sebelum hari ini, adakah sesuatu yang memang harus kita lepaskan untuk tujuan tertentu, bahkan sesuatu yang sangat berharga memang harus kita lepaskan, dan itu bukan atas kehendak orang lain, adalah atas kehendak kita pribadi, kehendak kita sendiri, Bapak Ibu. Oke, Mohon maaf, saya hari ini berpakaian seperti ini karena banyak agenda yang saya lakukan. Saya mohon izin dulu untuk ke lapangan pandangan dulu. Pak. Mohon Pengatur Pak G. Nah, untuk yang selanjutnya, Bapak Ibu, di sini motivasi inspirasi yang berkolaborasi dengan pemenuhan kebutuhan pribadi itu dapat menciptakan perilaku positif, perilaku yang bertanggung jawab, dan nilai kebajikan universal. Motivasi intrinsik ini adalah sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri untuk berlaku positif, bertanggung jawab, dan memenuhi nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai intrinsik dalam diri kita, misalnya untuk mendapatkan suatu penghargaan, untuk menghindari konflik, untuk mendapatkan pujian, dan sebagainya, Bapak Ibu. Kadang-kadang memang sesuatu yang berharga bagi kita kadang-kadang harus kita lepaskan. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan suatu penghargaan. Untuk apa? Untuk kadang-kadang menghindari suatu konflik. Daripada nanti berujung seperti ini, lebih baik saya lepaskan saja. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan universal itu dibagi menjadi 3, Bapak Ibu. Dibagi menjadi 3 di sini. Menurut IBO Primary Years Program itu ada 12 nilai kebajikan universal. Di antaranya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan sebagainya di situ, Bapak Ibu. Kemudian menurut 9 pilar karakter yang disebutkan dalam Indonesian Heritage Foundation itu ada 9 nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila yang kita integrasikan dalam kurikulum Merdeka Belajar saat ini, Bapak Ibu. Jika kita lihat beberapa nilai kebajikan universal ini terangkum dalam 6 nilai yang saat ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu adalah nilai-nilai yang memang berada dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang benar-benar bisa diterima oleh individu di seluruh dunia, bahwa hal itu memang hal yang baik. Itu yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal. Di sana baik, di sini pun baik. Seperti contohnya kejujuran. Kejujuran itu dari belahan bumi utara sampai belahan bumi selatan itu akan tetap baik dan dapat diterima. Dan juga mandiri, rasa hormat, toleransi, dan juga yang lain. Nah, kesemuanya ini dapat disederhanakan dengan nilai profil pelajar Pancasila yang saat ini kita integrasikan dalam kurikulum Merdeka Belajar.
Selanjutnya Bapak Ibu, untuk nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai positif dipadukan dengan kepemimpinan yang baik. Jika nilai positif itu menjadi landasan moral yang mendasari perilaku semua anggota, maka kepemimpinan yang baik mampu menginspirasi, membimbing, dan mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, yaitu akan menciptakan budaya sekolah yang harmonis, mendukung pertumbuhan karakter, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi seluruh anggota atau seluruh warga sekolah. Jadi hubungannya nilai positif dengan kepemimpinan yang baik adalah menciptakan sekolah yang harmonis, mendukung pertumbuhan karakter, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi seluruh warga sekolah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, nah ini adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya memahami makna disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Disiplin dipandang sebagai bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia yang didasari oleh nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Institusi pendidikan memiliki kesamaan dalam nilai-nilai kebajikan yang dijunjung, yang menjadi fondasi bagi perilaku dan keyakinan yang disepakati bersama. Perubahan paradigma dan teori stimulus ke teori kontrol serta motivasi intrinsik peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku manusia. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk materi yang selanjutnya adalah pendekatan restitusi untuk disiplin positif. Ini bertujuan untuk menciptakan disiplin melalui self reflection karakter building, membangun karakter Bapak Ibu. Nah, di sini motivasi itu ada 3 faktor yang mempengaruhi motivasi itu Bapak Ibu, yaitu menghindari hukuman, mencari penghargaan, kemudian nilai intrinsik. Nilai intrinsik dalam diri kita adalah memang kita dalam berdisiplin positif itu mempunyai motivasi untuk menghargai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, menghargai pekerjaan kita, dan menghargai waktu yang berharga dalam diri kita sendiri. Sehingga ada 3 motivasi yang mempengaruhi, ada 3 faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi dalam suatu disiplin positif. Ketika nilai-nilai motivasi itu kita terapkan dalam disiplin positif, maka kita akan dapat membentuk karakter dari diri kita sendiri, karakter yang bagaimana yang kita inginkan, dan sesuatu yang bagaimana dalam diri kita yang akan kita impikan. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ketika hukuman itu adalah sesuatu yang secara tiba-tiba atau tidak terencana dan itu bersifat harus dilakukan, baik itu nanti akan berdampak pada fisik maupun psikologi. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang terencana dan melibatkan murid yang bertujuan untuk membentuk perbaikan dari suatu perilaku. Misalnya penggantian sesuatu. Kalau ada siswa yang telat 5 menit, misalnya, itu dia harus mengganti 5 menit untuk menyelesaikan ketertinggalan materi pada suatu pembelajaran pada waktu
istirahat sehingga dia harus tinggal 5 menit di kelas. Itu adalah konsekuensi. Tapi kalau restitusi itu adalah proses kerjasama antara kita dengan murid untuk mencari solusi, memperbaiki kesalahan dan memperkuat karakter mereka. Sehingga memang dulu kita memahami bahwa reward and punishment atau hukuman dan hadiah itu adalah sesuatu yang dapat memotivasi mereka. Tapi reward and punishment ataupun konsekuensi itu adalah motivasi eksternal yang dapat mengontrol perilaku mereka. Ketika kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dengan restitusi, itulah kita melakukan sesuatu atau kita berkolaborasi dengan murid kita. Dalam restitusi itu ada 3 poin utama. Dalam restitusi itu adalah kita belajar melalui kesalahan, sehingga kesalahan itu bukan dinilai suatu bentuk kegagalan, bukan. Tapi kesalahan itu adalah suatu yang bisa kita pelajari. Kita bisa belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan kita sendiri dengan siswa yang berbuat salah. Kemudian memperkuat karakter. Kenapa memperkuat karakter? Karena di dalam restitusi itu nanti akan ada keyakinan dalam diri siswa. Kita menanyakan keyakinan yang ada pada diri siswa. Itulah yang akan membantu siswa dalam memperkuat karakter mereka sendiri. Dalam praktek restitusi, Bapak Ibu, ini terdapat 3 poin utama, yaitu refleksi, solusi, dan nilai kebajikan. Itu yang harus ada dalam restitusi. Kemudian dengan 3 poin itu, restitusi akan menciptakan kondisi aman bagi siswa untuk belajar dari kesalahan, sehingga mereka tidak takut ketika mereka berbuat kesalahan. Wah, saya sudah gagal, bukan begitu. Tapi ketika saya berbuat kesalahan, bagaimana saya memperbaiki kesalahan ini dan kedepannya saya tidak melakukan kesalahan yang sama. Bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Tujuan dari restitusi adalah mendorong refleksi atau introspeksi, bagaimana sesuatu yang telah kita perbuat, kita refleksikan apakah itu sesuatu yang sudah sesuai dengan nilai ataukah belum. Kemudian pengembangan karakter untuk siswa, mereka ingin menjadi orang yang seperti apa, mereka ingin menjadi pribadi yang harus bagaimana, dan yang paling penting dalam restitusi itu bagi siswa adalah keterampilan dalam pemecahan masalah. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita menganggap bahwa hukuman dan penghargaan, reward and punishment, kalau Bapak Ibu dulu memahaminya, itu memang ada teori reward dan punishment untuk memotivasi siswa kita, Bapak Ibu. Itu sebenarnya adalah suatu pengontrol perilaku. Ketika kita memberikan reward dan punishment kepada siswa, memang kita dapat mengontrol siswa, mengontrol perilaku siswa, tetapi di sini yang dikhawatirkan adalah menghilangkan motivasi intrinsik itu, Bapak Ibu. Sehingga ketika siswa berbuat baik, ketika mereka melakukan disiplin positif, itu bukan atas dasar keinginan mereka sendiri atau menghargai diri mereka sendiri, tetapi mereka berpusat pada hukuman dan penghargaan, ingin menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan. Nah, ketika seperti itu, Bapak Ibu, maka disiplin positif oleh siswa tidak akan berlangsung lama. Sehingga dalam disiplin positif ini, motivasi intrinsiklah yang perlu kita kembangkan dalam diri siswa. Nah, karena waktunya 1 jam, es briefing dulu di Bapak Ibu. Ini ada es briefing, judulnya cerita seram horor. Jadi di sini ada cerita, Bapak Ibu. Zaman dahulu itu ada seorang kakak beradik yang tinggal dalam satu rumah.
yang tinggal dalam satu rumah itu adiknya itu setiap malam belum bisa tidur kalau kakaknya belum menceritakan cerita seram. Maka adiknya meminta kepada kakaknya untuk menceritakan cerita seram. Kemudian kakaknya bercerita, pada zaman dahulu kala ada seorang kakak beradik yang tinggal dalam satu rumah. Adiknya itu belum bisa tidur ketika kakaknya belum bercerita cerita seram. Kemudian kakaknya bercerita agar adiknya bisa tidur, yaitu zaman dahulu kala ada seorang kakak beradik yang tinggal dalam satu rumah. Adiknya itu belum bisa tidur ketika kakaknya belum menceritakan cerita seram. Kemudian adiknya meminta kakaknya untuk bercerita cerita seram. Kemudian kakaknya bercerita, pada zaman dahulu kala ada seorang kakak beradik yang tinggal dalam satu rumah. Adiknya itu belum bisa tidur ketika kakaknya belum menceritakan cerita seram. Kemudian kakaknya itu bercerita karena diminta adiknya agar adiknya bisa tidur. Kakaknya itu bercerita, pada zaman dahulu kala ada kakak beradik yang tinggal satu rumah. Itu adiknya itu belum bisa tidur ketika kakaknya belum menceritakan cerita seram. Nah, adiknya pun meminta pada kakaknya dan menceritakan cerita seram. Kakaknya pun bercerita pada zaman dahulu kala dan sebagainya. Itu SBG dari saya sebentar saja. Untuk selanjutnya dalam implementasi restitusi dalam pembelajaran Bapak Ibu itu memuat 8 poin. Yang pertama belajar dari kesalahan, yang kedua memperbaiki hubungan, yang ketiga kita menanamkan sesuatu kepada murid, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari karakter, menguatkan. Kita bersama menguatkan dalam restitusi itu. Kemudian yang terakhir adalah fokus pada solusi. Nah, dalam langkah menjalankan restitusi itu disebut dengan segitiga restitusi. Ada 3 langkah di sini yang harus diterapkan dalam segitiga restitusi dalam pelaksanaannya Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide-slide akhir. Jadi kesimpulannya, pentingnya mempertimbangkan pendekatan yang lebih positif, mendisiplinkan motivasi individu daripada mengandalkan hukuman atau penghargaan eksternal. Alekon menyoroti bahwa pembelajaran sejati seharusnya muncul dari dalam diri individu dan bahwa penggunaan hukuman dan penghargaan eksternal dapat menghambat motivasi intrinsik. Alekon juga menekankan perlunya fokus pada pengembangan karakter, pemecahan masalah, dan memperbaiki hubungan antar individu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas, tapi di sini adalah keyakinan kelas? Karena begini Bapak Ibu, di dalam peraturan kelas itu identik dengan sesuatu yang memaksa dan harus dilakukan oleh semua warga kelas. Tetapi ketika kita ubah menjadi peraturan kelas, maka sesuatu itu akan berakar, bersumber pada sesuatu keyakinan kelas. Sesuatu pentingnya keyakinan kelas adalah membentuk dasar dan arah tujuan lingkungan, membantu dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan di kelas dengan efektif dan efisien. Kemudian mendorong pemikiran kritis, kreatif, dan reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang diinginkan dalam lingkungan sekolah. Karena apa? Karena keyakinan kelas itu timbul dari dalam diri siswa itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi bukan gurunya yang membuat aturan dan harus dilaksanakan oleh siswa, tetapi siswa itu berkumpul kemudian mengeluarkan ide-ide cemerlang mereka, membahas tentang nilai-nilai dan mendalami terhadap
suatu keyakinan yang ingin mereka lakukan, bahkan karakter-karakter yang ingin mereka dapatkan, dan kemudian mereka rumuskan dalam suatu keyakinan kelas yang memang itu sudah menjadi keyakinan seluruh warga kelas untuk dijalankan. Jadi itulah garis besar perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Misalnya seperti ini, contohnya yang dapat kita lihat dalam peraturan kelas atau keyakinan kelas. Ketika peraturan kelas tertulis dilarang mencoret-coret meja, kemudian dilarang berkelahi. Tetapi dalam keyakinan kelas siswa merumuskan sesuatu agar tidak terjadi meja kotor dan kekerasan. Apa yang mereka rumuskan? Yaitu satu, menjaga kebersihan kelas, kemudian yang kedua, saling menghormati teman. Jadi dalam keyakinan kelas itu selalu menghindari kalimat negatif. Di situ dicantumkan semua adalah kalimat positif, Bapak Ibu. Kemudian transisi dari aturan kelas menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, meninjau ulang kelas secara bersama-sama dan menemukan nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh seluruh warga kelas tersebut. Kemudian yang kedua, menggabungkan aturan menjadi beberapa keyakinan dan jumlahnya tidak terlalu banyak, 3-7 saja prinsipnya atau keyakinannya. Kemudian setelah selesai, semua warga kelas meninjau ulang tentang aturan kelas yang dirubah menjadi keyakinan kelas. Ketika mereka sudah menyetujuinya, kemudian mereka menandatangani keyakinan kelas tersebut secara bersama-sama. Untuk selanjutnya prosesnya, dalam proses pembentukan keyakinan kelas, warga sekolah diminta untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Memang berangkatnya dari peraturan, tetapi nanti pada akhirnya adalah keyakinan kelas. Kemudian ada yang mencatat sebagai menulis di papan tulis atau kertas besar yang dapat dilihat semua anggota dalam merumuskan keyakinan tersebut. Kemudian disusun setelah itu, dan langkah terakhir adalah mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Langkahnya adalah mempersilahkan, ini hampir sama dengan saya sebelumnya, prosesnya dan langkahnya hampir sama. Itu semuanya berpendapat dulu, aturan apa yang perlu disepakati, kemudian apa masukan dari kesepakatan tersebut, kemudian setelah tersusun kalimat negatif tetap dirubah menjadi kalimat positif, dan setelah ditinjau ulang dan dikaji lagi lebih dalam, semuanya menandatangani bahwa itu disebut sebagai keyakinan kelas atau keyakinan warga sekolah. Mendorong pemikiran kritis dan refleksi. Nah, yang pertama adalah memperkenalkan pertanyaan yang menantang dan memerlukan analisis mendalam. Ini dalam proses pembentukan keyakinan kelas. Seandainya begini, nanti harus bagaimana? Sebabnya begini, konsekuensinya bagaimana? Kemudian mendorong diskusi yang mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan memberikan kesempatan untuk merenungkan pengalaman dan mempertanyakan asumsi yang ada, asumsi yang muncul dari anggota yang merumuskan keyakinan tersebut, Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas ini hampir sama dari proses pembentukan keyakinan kelas itu. Semua berpendapat, kemudian masukannya apa yang harus dilakukan, kemudian kalimat negatif dirubah menjadi kalimat positif, dan setelah dikaji lebih dalam, ketika sudah dikaji lebih jauh lagi, ketika sudah setuju, semuanya tanda tangan dan terbentuklah keyakinan. Nah, implementasinya bagaimana? Implementasinya adalah mendefinisikan nilai utama. Nilai utama dalam pendidikan kita saat ini adalah profil pelajar Pancasila yang memuat 6 nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah melibatkan anggota kelas atau melibatkan warga kelas. Kemudian menyetujui dan meninjau keyakinan kelas.
Nah, untuk mendalami pemahaman tentang pembentukan keyakinan kelas, maka siswa kita atau anak-anak kita diberikan kertas yang di dalamnya ada tabel T seperti itu, yang kita sebut sebagai tampak dan tidak tampak. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi di sini tampak seperti apa, di sana tidak tampak seperti apa, di sini tampak seperti apa, di sana tidak tampak seperti apa. Ini adalah dalam rangka menghilangkan kalimat negatif dan merubahnya menjadi kalimat positif. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya di sini sering datang terlambat, kemudian tidak tampak seperti di sana ditulis datang tepat waktu. Sehingga keyakinan yang harus kita tulis dalam keyakinan kelas itu adalah selalu datang tepat waktu. Seperti itu. Nah, ini adalah ice breaking dinamakan sampai setengah ini. Ice breakingnya karena materinya masih banyak, ice breakingnya nanti saja. Oke. Lanjut. Nah, aktivitas tampak dan tidak tampak itu contohnya seperti ini. Menyapa teman dan guru setiap hari. Nah, tidak tampak tak acuh kepada teman dan guru dan seterusnya. Itu dalam rangka membentuk keyakinan kelas, menghilangkan kalimat negatif. Kemudian dalam bekerja ini, ataupun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru dan acuh-acuh, tugas tidak diberikan dan lain-lain. Itu kalimat negatif diganti dengan kalimat positif seperti itu. Nah, ini dalam ruang merasa diterima dan dimiliki. Kemudian juga ada tabel Y, Bapak Ibu, untuk menuntun atau memfasilitasi murid kita untuk membuat keyakinan kelas itu ada tabel Y. Perilaku yang diharapkan apa ditulis di sana. Kemudian terlihat seperti apa kalau perilaku itu dijalankan, maka kita akan dilihat orang luar itu sebagai pribadi atau karakter yang bagaimana. Itu ditulis di sini. Nah, ketika kita akan menanamkan perilaku dan karakter seperti ini, maka apa yang harus kita katakan, maka ditulis di sini, Bapak Ibu. Seperti itu contohnya. Kemudian dalam rangka membuat keyakinan kelas itu juga ada tugas saya, tugas kamu, sehingga di dalam kelas itu ada siswa, ada guru, tugasnya apa? Masing-masing dirinci. Misalnya seperti ini. Tugas guru apa? Tugas siswa apa? Itulah dalam rangka untuk membentuk keyakinan kelas. Kemudian tugasnya juga bukan apa? Misalnya guru tugasnya bukan memaksa untuk belajar, tapi guru tugasnya juga bukan mengeluh atau menyakiti, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, keyakinan kelas penting untuk membentuk budaya positif dan mengintegrasikan nilai kebajikan dan lingkungan sekolah. Langkah implementasi termasuk memperkenalkan pertanyaan menantang, mendorong diskusi, dan memberikan ruang refleksi. Proses pembentukan keyakinan melibatkan partisipasi semua warga sekolah, ada evaluasi, dan kemudian penandatanganan untuk mencapai kesepakatan bersama. Kebutuhan dasar manusia berkualitas. Materi yang selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah 5 sebenarnya, Bapak Ibu. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan untuk kesenangan, kemudian ada kebutuhan untuk penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Untuk kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup atau disebut survival, itu kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya rumah, kemudian
makanan, dan juga kesehatan, Bapak Ibu. Nah, ini bagaimanapun tetap menjadi pusat kebutuhan manusia, karena itulah yang memang pertama kali dipertahankan dalam memenuhi kebutuhan. Untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan yang lain adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, ini memberikan dampak yang positif terhadap rasa diterima dan kasih sayang. Kita merasa dianggap, Bapak Ibu. Kemudian kesenangan itu adalah sesuatu yang kita kenal sebagai tersier, kebutuhan tersier yang membuat kita bahagia, yang ketika tujuan itu terpenuhi. Kemudian kebebasan, ada kalanya seseorang membutuhkan kebebasan waktu, kebebasan tugas, dan kebebasan untuk beragama. Kemudian untuk penguasaan, kadang-kadang ada segelintir orang yang mempunyai kebutuhan untuk menguasai sesuatu. Bahkan kita sendiri kadang-kadang mempunyai kebutuhan untuk menguasai suatu hal yang di atas kuasa kita atau bisa kita kuasai. Itu termasuk dalam apa itu misalnya Bapak Ibu di dalam kendali kita bisa mengendalikan sesuatu. Itu adalah pasti kita akan mempunyai kebutuhan untuk berkuasa. Nah, dunia berkualitas itu adalah tempat tersendiri di dalam diri kita, di mana kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga, apapun itu adalah dunia kita sendiri yang orang lain tidak tahu dan orang lain tidak merasakan. Itulah dunia yang berkualitas kita. Bagaimana cara menemukan dunia yang berkualitas kepada diri kita? Ada 7 pertanyaan pemantik yang dapat kita gunakan untuk kita menemukan dunia berkualitas kita sendiri. Yang pertama adalah siapa orang yang paling penting dalam hidup kita. Kemudian nilai apa yang paling penting dalam hidup kita itu akan tersimpan dalam dunia kita tersendiri. Kemudian sifat apa yang kita inginkan, apa pencapaian selama ini yang telah kita bisa banggakan. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi kita, di mana titik puncak hidup kita. Titik puncak itu bukan suatu keberhasilan, Bapak Ibu, tapi di sini titik puncak itu adalah ketika kita merasa seakan-akan hidup kita benar-benar berakhir di situ. Kita mengalami sesuatu dan memang kita bahkan merasakan urip usahanya bilane. Nah, seperti itu. Itulah di mana titik puncak hidup kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa yang paling bermakna daripada hidup kita. 7 pertanyaan pemantik ini dapat kita gunakan untuk menemukan dunia berkualitas kita masing-masing, Bapak Ibu. Ketika kita dapat menjawab pertanyaan ini, maka kita akan menemukan dunia berkualitas kita sendiri. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, penting untuk memahami dan memenuhi kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan itu. Selain itu juga konsep dunia berkualitas sebagai representasi dari hal yang penting dan hal yang berarti bagi kita sendiri. Melalui pemahaman ini kita dapat memahami motivasi dan perilaku diri kita sendiri dan juga membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian materi yang selanjutnya, Bapak Ibu, yaitu 5 posisi kontrol guru. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restitution Restoration School Disiplin itu menyatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini, Bapak Ibu. Apakah
sudah sesuai dengan nilai, sudah sesuai dengan norma atau belum. Dian Gosek melalui penelitiannya berdasarkan buku dari Dr. William Glasser membagi posisi kontrol guru menjadi 5. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Itu adalah posisi kontrol guru yang sering digunakan oleh kita dalam menyikapi ketika siswa kita sedang berbuat suatu kesalahan baru. Yang pertama akan kita bahas penghukum, posisi kontrol penghukum. Dampaknya adalah murid itu akan marah dan bersifat agresif, dan lebih buruk lagi tindakan murid kita itu akan tidak terkontrol. Misalnya posisi penghukum adalah ketika seseorang murid berbuat kesalahan, serta-merta kita menjatuhkan hukuman kepada murid kita tersebut. Telat masuk kelas, kemudian diminta untuk mengelilingi lapangan 5 kali misalnya. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai guru, adalah penghukum bagi murid. Yang selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini hanya muncul dari kata-kata, Bapak Ibu. Konsekuensinya, murid akan selalu merasa bersalah. Murid akan merasakan bahwa ketika berbuat itu, dia merasa bahwa memang benar-benar sudah gagal. Jadi pembuat rasa bersalah ini biasanya dengan kata-kata, sudah berapa kali Pak Guru katakan kamu tetap telat? Sudah berapa kali kamu telat? Kamu telat terus, kamu tidak mengerjakan PR terus, bagaimana kamu bisa maju? Dan sebagainya. Itu murid akan merasa gagal, Bapak Ibu. Itu murid akan merasa gagal dan kemudian akan berdampak pada psikologi mereka. Mereka akan kehilangan rasa percaya diri. Kemudian teman, posisi kontrol sebagai teman itu dampaknya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini memang betul dampak positif, tetapi ada sisi negatifnya. Siswa itu akan tergantung pada suatu guru dan kurangnya rasa hormat terhadap guru. Misalnya ada seseorang siswa yang melakukan kesalahan, kemudian guru itu menerapkan posisi kontrol teman sebagai teman. Di situ dia mengatakan, tolong bantulah Pak Guru, kamu jangan telat lagi. Nanti apa yang harus Pak Guru katakan pada kepala sekolah kamu telat lagi? Besok kamu jangan telat lagi demi Pak Guru. Nah, itu adalah posisi kontrol teman. Apa yang sisi negatifnya? Sisi negatifnya adalah siswa akan bergantung pada guru itu dan kurangnya rasa hormat terhadap guru tersebut. Untuk posisi pemantau, nah kelihatannya ini yang paling sering diterapkan pada Bapak Ibu guru, yaitu konsekuensinya akan murid itu hanya akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan sekolah. Nah, itu siswa akan merasa tidak nyaman. Kemudian siswa itu lama-lama akan jagake, ngonek aku telat untuk paling seperti itu. Misalnya posisi pemantau itu tidak mengerjakan tugas atau berkelahi dengan teman, ketika gurunya mengambil posisi pemantau untuk menangani anak itu, Pak Guru atau Bu Guru tersebut berbicara seperti ini. Kamu tahu peraturannya? Peraturannya seperti apa? Kemarin bagaimana kesepakatannya? Kemarin bagaimana peraturannya? Siswa akan merasa bersalah, hanya akan merasa bersalah dan tidak nyaman. Ayo, kemarin Pak Guru bilang apa? Kemarin Bu Guru bilang apa? Aturannya kan sudah jelas, kamu sudah membaca aturannya dan sebagainya, Bapak Ibu.
ini adalah posisi kontrol kita memahami individu lain, bagaimana kita memahami posisi seorang siswa dalam ketika mereka berbuat kesalahan. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar atas permasalahannya dan memperbaiki hubungan. Misalnya ada seseorang siswa yang berbuat kesalahan, kemudian guru itu membimbing siswa itu untuk menghilangkan identitas gagalnya. Misalnya seseorang siswa tidak mengerjakan tugas, maka bagaimana supaya kita menghilangkan bahwa dia itu menganggap ketika tidak mengerjakan tugas itu adalah sesuatu, bukan suatu kegagalan, tetapi sesuatu yang perlu dia pelajari, bahwa besok lagi tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan solusinya apa. Seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah posisi kontrol manager. Kemudian siswa akan terbangun motivasi intrinsiknya untuk, oh iya ternyata seperti ini saya salah, kemudian saya tidak akan mengulangi lagi, dan bagaimana ini solusinya agar bisa selesai. Dengan seperti itu posisi hubungan antara kita dengan murid akan terjalin baik. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, Dian Gazel mengembangkan program disiplin positif yang berpusat pada 5 posisi kontrol guru. Guru perlu mencapai posisi kontrol manager yang saya sampaikan terakhir tadi untuk membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan yang positif dan murid yang mandiri. Segitiga restitusi di sini. Nah, ada 3 sesuatu langkah yang perlu kita tempuh untuk menjalankan segitiga restitusi dalam rangka mencapai posisi kontrol manager, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Karena apa? Karena semua perilaku itu memiliki alasan. Bahkan ketika seorang murid itu tidak mengerjakan tugas atau datang terlambat, mereka mempunyai alasan tersendiri. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, motivasi apa yang mendorong untuk besok lagi tidak terulang seperti itu, Bapak Ibu? Dalam segitiga restitusi ini adalah langkah yang harus diterapkan. Dalam menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan 2 kalimat itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan serta-merta kamu itu salah, kamu itu begini. Itu apa itu? Nah, itu nanti akan berdampak pada psikologi siswa kita. Setelah kita menstabilkan identitas, maka kita menuju ke validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maka dia akan berpikir sendiri ketika kita bertanya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menggunakan kalimat, tentunya kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Maka kita perlu tahu seharusnya sebenarnya mereka itu kenapa melakukan hal seperti itu. Karena mungkin alasannya bisa diterima oleh semua orang. Begitu. Langkah terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, apakah itu sesuai dengan karaktermu dan lain-lain. Nah, atau kita bisa menggunakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Seharusnya kesalahan yang seperti itu tidak usah kamu ulangi. Ketika alasan seperti ini, maka solusinya bagaimana dan lain-lain. Nah, ini dalam menstabilkan identitas tadi sudah saya sampaikan. Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, sudah saya jelaskan di depan. Kemudian di sini
ada video contoh penerapan segitiga restitusi oleh seorang guru dan seorang murid yang sedang melakukan kesalahan. Kita saksikan sebentar Bapak Ibu. Selamat siang, duduk. Niken, kamu belum mengumpulkan PR-mu. Iya Pak, maafkan saya. Baiklah, Bapak menghargai kejujuranmu. Kamu sebenarnya anak yang bertanggung jawab. Tapi kadang-kadang memang ada sesuatu yang membuat kita merasa kesulitan. Apakah ada yang ingin kamu ceritakan kali ini? Bapak tahu sebenarnya kamu adalah anak yang rajin. Apa yang terjadi sebenarnya kali ini? Iya Pak, saya belum mengerjakan PR karena kelelahan setelah membantu ibu bersih-bersih setelah acara sarjana. Baiklah, membantu ibu memang adalah kewajibanmu. Tetapi kamu juga tidak lupakan bahwa belajar juga merupakan tugasmu. Iya Pak Guru, maafkan saya. Baiklah Niken, semua orang pernah melakukan kesalahan. Apa yang kamu butuhkan agar bisa menyelesaikan PR-mu di waktu yang berikutnya? Saya akan mengatur waktu untuk belajar dan kegiatan lainnya Pak. Itu bagus sekali. Lalu bagaimana menurutmu kita bisa memastikan agar kamu bisa mengerjakan PR dengan baik di masa depan? Saya bisa mencoba membuat jadwal belajar di rumah dan meminta bantuan teman atau Pak Guru jika ada yang tidak saya mengerti. Itu rencana yang bagus. Pak Guru percaya kamu bisa melakukannya. Apa ada hal yang lain yang ingin kamu ceritakan? Terima kasih Pak, saya merasa lebih siap sekarang. Saya kembali ke kelas Pak. Ya, hati-hati belajar yang rajin. Melalui pendekatan segitiga restitusi, kita membantu murid tidak hanya menyadari dan memperbaiki kesalahan mereka, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab dan keyakinan diri. Ini penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Terima kasih. Bagaimana perasaannya tadi ketika melakukan praktek segitiga restitusi? Tekan terus. Ya, oke. Ya, oke. Tos dulu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi dalam video ini adalah suatu contoh penerapan segitiga restitusi. Ketika siswanya belum mengumpulkan tugasnya, itu adalah suatu kesalahan. Tetapi gurunya yang ada di dalam video tadi itu tidak mengecap bahwa murid itu berintegritas gagal, tidak Bapak Ibu. Tetapi biasanya kalau anak yang rajin, apa yang terjadi kali ini? Dia menanyakan memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dengan biasanya kalau anak yang rajin seperti itu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, apa yang terjadi kali ini? Kemudian siswanya menjelaskan karena kelelahan katanya membantu ibunya bersih-bersih setelah acara sarjana. Nah, memang membantu ibu itu adalah kewajiban, tetapi belajar juga merupakan tugasnya. Itu adalah menanyakan keyakinan atau validasi keyakinannya Bapak Ibu. Kemudian apa yang dapat kamu lakukan agar besok tidak terulang lagi? Itu adalah tahap menanyakan keyakinan. Kemudian siswanya menjawab, saya akan membuat
jadwal belajar dan kegiatan lain ketika di rumah Pak Guru. Nah, itu akan lebih terstruktur dan menurut dia sendiri, dia yakin bahwa dengan membuat jadwal kegiatan dan jadwal belajar di rumah itu akan lebih terprogram belajarnya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Pak gurunya juga bertanya lagi, kemudian kalau misalnya itu belum berhasil, misalnya lalu apa yang akan kamu lakukan? Kemudian si anak sendiri tadi timbul motivasi intrinsik adalah ketika saya tidak memahami materi Pak Guru, saya akan meminta bantuan teman yang lebih pandai daripada saya, atau ketika di sekolah saya bisa meminta penjelasan ulang oleh Pak Guru atau minta diajari materi ulang oleh Pak Guru. Nah itu menanyakan keyakinan, memvalidasi kesalahan, kemudian menstabilkan identitas, seperti itu Bapak Ibu yang sudah dilakukan. Kemudian tidak sampai di situ, Pak gurunya masih menanyakan bahwa apakah ada yang ingin diceritakan lagi. Jadi kita memberikan ruang sangat terbuka kepada murid kita sendiri. Ternyata siswanya seperti itu sudah puas. Terima kasih Pak Guru, saya merasa lebih siap sekarang. Siswanya menjawab seperti itu dan kemudian kembali ke kelas. Nah, Bapak Ibu, dengan pendekatan segitiga restitusi seperti ini, maka hubungan kita dengan murid tidak akan crash, tidak akan terjadi gap, akan terjadi hubungan yang baik dan selalu baik. Karena ketika seorang siswa membuat kesalahan, kemudian selalu segera ada solusi memperbaiki hubungan dan kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut di masa mendatang. Nah, ini juga ada video penerapan segitiga restitusi lagi, tapi siswanya laki-laki Bapak Ibu, nanti bisa dilihat di YouTube saya. Terima kasih Bapak Ibu, itu diseminasi yang saya sampaikan untuk hari ini. Tidak ada maksud menyakiti hati, tidak ada maksud untuk apapun, tetapi maksud saya menyampaikan diseminasi pada hari ini semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan semoga kita tetap bisa menjadikan budaya positif ini berkembang dan terus berjalan di SD Negeri 1 Geling. Saya menyadari banyak kesalahan dalam saya menyampaikan diseminasi dari awal hingga akhir, maka saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat dan salam